Arung Pelaka adalah Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672 hingga 1696. Saat masih berkedudukan sebagai pangeran, ia memimpin kerajaannya dari hasil perjanjian Bungaya antara VOC dan Kesultanan Goa pada tahun 1666. Ia bekerja sama dengan Belanda saat merebut Makassar. Pelaka pula yang menjadikan suku Bugis sebagai kekuatan maritim besar yang bekerja sama dengan Belanda dan mendominasi kawasan tersebut selama hampir seabad lamanya. Arung Pelaka adalah seorang jagoan yang ditekuti di Batavia. Lelaki gagah berambut panjang dan matanya menyala-nyala ini memiliki nama yang menggetarkan seluruh jagoan dan pendekar di Batavia. Keperkasaan seakan dititihkan untuk selalu bersemayam-bersamanya. Pria Bugis Bone dengan badik yang sanggup memburai usus ini sudah melintang di Batavia sejak tahun 1660-an ketika ia bersama pengikutnya melarikan diri dari cengkeraman dan keperkasaan Sultan Hasanuddin. Batavia pada abad ke-17 adalah arena di mana kekerasan seakan dilegalisir demi mencapai tujuan. Pada masa Gubernur Jenderal Johan Maetsuycker, kekerasan adalah udara yang menjadi napas bagi kelangsungan sistem kolonial. Kekerasan adalah salah satunya. Mekanisme untuk menciptakan ketundukan pada bangsa yang harus dihardik dulu agar taat dan siap menjadi sekrup kecil dari pasang naik kolonialisme di Eropa. Kekerasan itu seakan meneguhkan apa yang dikatakan filsuf Thomas Hobbes bahwa manusia pada dasarnya jahat dan laksana serigala yang saling memangsa sesamanya. Pada titik inilah Arung Pelaka menjadi seorang perkasa bagi sesamanya. Nama Arung Pelaka terdapat pada sebuah arsip nasional Republik Indonesia atau disingkat ANRI, berisikan data sejarah tentang Batavia pada masa silam dengan sejarah yang kelam. Berbagai referensi itu menyimpan sekelumit kisah tentang pria yang patungnya dipahat dan berdiri gagah di tengah kota Watampone. Arung Pelaka adalah potret keterasingan dan menyimpan makna yang menggebu-gebu untuk penaklukan. Ia terasing dari bangsanya, suku Bugis, yang kebebasannya terpasung. Namun, ia bebas sebebas-bebas sebagai sebuah merpati yang melesat dan meninggalkan jejak di Batavia. Ia sang penakluk yang terasing dari bangsanya, malang melintang di kota besar Batavia. Keperkasaannya kian memuncak tatkala ia membangun persekutuan yang menakutkan bersama dua tokoh terasing lainnya, yaitu Belanda bernama Cornelis Jensen Spelman dan seorang Ambon yang juga perkasa bernama Kapten Jonker. Ketiganya membangun persekutuan rahasia dan memegang kendali atas VOC pada masanya, termasuk monopoli perdagangan emas dan hasil bumi. Ketiga tokoh yang horor bagi jagoan pada masa itu. Spelman adalah petinggi VOC yang jauh dari pergaulan VOC. Dia berselisih dari pergaulan karena terbukti terlibat dalam sebuah perdagangan gelap saat masih menjabat sebagai gubernur VOC di tahun 1665. Arung Pelaka adalah Pangeran Bone yang hidup terjajah dan dalam tawanan kerajaan Goa. Ia memberontak bersama pengikutnya melarikan diri ke Batavia. VOC menyambutnya dengan baik dan memberikan daerah di pinggiran Kali Angke. Hingga Serdadu Bone ini disebut To Angke atau orang Angke. Sedang Kapten Jonker adalah seorang panglima yang berasal dari Pulau Manipa, Ambon. Dia punya banyak pengikut setia, tetapi tidak pernah menguasai satu daerah di mana orang mengakuinya sebagai daulat. Akhirnya dia bergabung dengan VOC di Batavia. Rumah dan tanah luas di daerah Marunda dekat Cilincing diberikan VOC kepadanya. Wilayah tersebut sekarang bernama Pejongkeran. Baik Spelman, Arung Pelaka, dan Kapten Jonker sama-sama berangkat dari hal yang sama, yaitu keterasingan. Ketiganya punya sejarah penaklukan yang membuat nama mereka menjadi legenda. Spelman menjadi legenda karena berhasil membuat Sultan Hasanuddin bertekuk lutut di Makassar dalam sebuah perlawanan paling dahsyat dalam sejarah peperangan yang pernah dialami VOC. Bersama Arung Pelaka, Spelman menghancurkan benteng Sombaopu setelah terjadi perjanjian Bungaya, yang menjadi momok bagi VOC serta rintangan atau barikade untuk menguasai Indonesia Timur, khususnya jalur rempah-rempah Maluku. Pada tanggal 18 November 1667, Arung Pelaka sangat populer sebab berhasil menaklukkan Sumatera dan membumi hanguskan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap VOC di pantai barat Sumatera, tepatnya di Nagari Ulakan.
Pariaman. Arum Pelaka menyimpan dua sisi diametral. Di satu sisi hendak membebaskan Bone, tetapi di sisi lain justru menaklukkan daerah lain di Nusantara. Kisahnya berawal pada tahun 1662. Dibuat perjanjian antara VOC dengan pemimpin Minangkabau di Padang. Perjanjian yang kemudian disebut Perjanjian Painan itu bertujuan untuk monopoli dagang di pesisir barat Sumatera, termasuk monopoli emas Salido. Sayang, rakyat Minang mengamuk pada tahun 1666 dan menewaskan perwakilan VOC di Padang bernama Jacob Gris. Arum Pelaka kemudian dikirim ke pesisir Minangkabau dalam ekspedisi yang dinamakan ekspedisi First Spread. Bersama pasukan Bone, ia berhasil meredam dan mematikan perlawanan rakyat Minangkabau hingga menaklukkan di pantai barat Sumatera dari Painan, Padang sampai Pariaman, termasuk memutus hubungan Minangkabau dengan Aceh. Kekuasaan VOC diperluas hingga Ulakan di Pariaman. Di tempat inilah Arum Pelaka diangkat sebagai Raja Ulakan, sedang Kapten Jongker punya reputasi menangkap Trunojoyo dan diserahkan pada pegawai keturunan VOC keturunan Skotlandia, Jacob Cooper. Tiga tokoh yaitu Spelman, Arum Pelaka, dan Kapten Jongker telah menaklukkan Nusantara di barat, tengah, dan timur. Mereka punya andil besar untuk mengantarkan VOC pada puncak kejayaan pada masa Gubernur Jenderal Johan Maetsuycker. Tidak heran kalau ketiga tokoh ini menjadi tulang punggung kekuatan VOC pada masa itu. Maetsuycker tidak berani menolak permintaan ketiganya sebab mereka punya bala tentara yang besar. Di luar ketiganya, ia hanya mengandalkan serdadu bayaran multibangsa dengan loyalitas yang rendah. Akibat kekuasaan yang besar serta penguasaan monopoli emas ini, Spelman berhasil menjadi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1681. Sayangnya, kisah menakjubkan dari tiga jagoan BTV ini harus berakhir dalam waktu yang tidak lama. Musuh Spelman yaitu perwira asal Prancis bernama Isaac de Lornay dan Saint Martin langsung bergerak. Komandan perang yang memenangkan peperangan di Cochin, Colombo, Ternate, Buton, Jawa Timur, dan Jawa Barat ini berhasil mengungkap semua korupsi dan keculasan Spelman. Hingga akhirnya Spelman disingkirkan dari posisi Gubernur Jenderal. Isaac juga berhasil mempengaruhi Gubernur Jenderal Campis untuk menyingkirkan Kapten Jongker. Wilayah kekuasaan pria Ambon ini di Pejongkeran Marunda dikepung, kemudian diserang. Kapten Jongker tewas terbunuh dalam penyerbuan itu. Kepalanya dipancung dan dipertontonkan. Pengikutnya dibunuh dan keluarganya diasingkan ke Colombo dan Afrika. Sedang Arum Pelaka meninggal di Bontoala, Kesultanan Goa pada tanggal 6 April 1696 dan dimakamkan di Bonto Biraeng, Kabupaten Goa.